Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya nih anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah, ya alhamdulillah kalau misalkan baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, dipimpin sama Aken. Oke, silakan. Kita berarti sekali lagi kita berdoa, tangan didadakan, kepala ditundukkan, berdoa mulai Kita berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Oke. Sebelumnya aku mau cek kehadiran dulu. Jadi, coba lihat teman sebangkunya ada yang nggak masuk nggak? Ada ya? Ada nggak ada? Berarti masuk semua. Alhamdulillah. Berarti kita semua, alhamdulillah diberikan kesehatan ya, bisa datang ke sekolah, gitu dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran coding kita hari ini, ya, ibu pengen kita tepuk semangat dulu, oke? Coba ya. Tepuk semangat. Ding 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 ding, dung 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 dung. Ha. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya hari ini kita kan pertemuan pertama kita belajar coding ya. Nama pelajarannya itu yang lengkap adalah coding dan kecerdasan artifisial. Gitu ya. Kecerdasan artifisial teh kalau mungkin kalian lebih akrab istilahnya AI. Kalau AI itu kan pakai bahasa Inggrisnya ya. Artificial intelligence. Nah, kalau kita pakai istilah bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial. Nah, untuk pembelajaran hari ini, coba ibu mau nanya dulu nih. Di sini ada yang pernah masak nggak? Pernah masak apa? Masak opor juga dibantuin sama mama. Masak opor. Ada laki-laki juga suka masak ini ya. Suka masak apa? Ayam suwir. Ayam suwir. Mungkin di sini kalian nggak asing ya dengan memasak ya. Pernah bikin masak dari masakan yang sederhana ya. Bikin nasi goreng, bikin telur, bikin ayam suwir, sampai masakan yang menurut ibu lumayan nih rumit nih, bikin kue ya, bikin opor, bikin pancake gitu kan, mantap. Nah, kegiatan kita hari ini ada hubungannya nih sama kegiatan masak memasak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian akan belajar mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah yang kita ambil dalam pertemuan hari ini tentang masak-memasak resep-resepan gitu ya, makanan-makanan. Terus nanti kalian belajar menerapkan pemecahan masalah. Jadi gimana nih ketika dapat masalah itu pemecahannya seperti apa? Lalu kalian akan belajar memverifikasi atau cross check verifikasi itu ya. Dan terakhir kita akan belajar merancang pemecahan masalah supaya kita tuh kalau lagi menghadapi suatu masalah bisa menyelesaikannya dengan sistematis dan logis. Apa tuh maksudnya sistematis dan logis? Nanti kita bahas, oke? Nah, sekarang kita lihat dulu nih gambar di sini. Ini gambar makanan apa ya? Apa? Ini makanan sandwich. Sudah pernah makan sandwich? Pernah, ada ya, ada yang pernah. Ini kira-kira nih dari gambarnya atau berdasarkan pengalaman kalian makan, di sandwich itu ada apa aja isinya? Keju, saus, tomat. Yang paling utama kalau roti sandwich harus ada apa ya? Roti. Oke, ini ya, ini adalah gambar sandwich. Nah, karena ini gambarnya kita akan melihat video. Kita nonton gimana sih cara pembuatan sandwich. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Saku Industri. Kali ini saya mau bikin sandwich roti tawar. Ini rasanya enak banget dan cara mudah banget ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana resep dan cara membuatnya, simak terus videonya.
dia bikin apa? Bikin sandwich ya. Itu, dia bikin sandwich. Tadi kan udah dijelasin ya gimana apa aja bahan-bahannya, terus gimana cara buatnya. Sekarang, gimana kalau misalkan dari bahan-bahan yang tadi, bahan-bahannya kurang? Hah? Oh beli kalau kurang, oh iya benar. Kalau bahannya kurang beli, tapi kalau misalkan ternyata bahannya, oke, kalau kurang beli sih. Terus kalau misalkan bahannya diganti, kira-kira gimana? Bakalan sesuai gak kira-kira rasanya? Gak jadi sandwich. Misalkan diganti pakai singkong, isiannya bakalan namanya jadi sandwich apa seperti rasa sandwich pada umumnya nggak tuh? Bakalan aneh ya. Terus gimana kalau urutannya diacak? Misalkan dipotong dulu baru disusun. Kira-kira bakalan susah gak? Bakalan lebih repot ya. Jadi sebenarnya urutannya bahan-bahannya mungkin kalau bahan-bahan kalau kurang bisa nambah beli lagi gitu ya. Kalau diganti ya selama digantinya tidak dengan yang aneh-aneh masih nyambung ya. Atau misalkan urutannya ditukar di telurnya nggak diceplokin ya udah telur mentahan nanti di toast bareng sama rotinya kan jadi aneh gitu ya. Pemecahan masalah itu salah satunya masalah membuat makanan itu harus jelas ya, harus jelas urutannya, terus cara apa ya langkah-langkahnya juga harus sistematis dan logis gitu. Jadi nggak bisa nih kita misalkan rotinya dulu digoreng baru telurnya diceplokin gitu kan nanti tidak ini ya kurang sesuai gitu. Nah untuk kita lebih paham lagi tentang sebenarnya kita mau belajarnya kemana ya supaya lebih kebayang lagi, lebih paham lagi tentang alur berpikir komputasional. Sekarang ibu mau minta tolong satu orang di tiap kelompok untuk mengambil ujian. Jadi sekarang kita akan belajar membuat membuat suatu makanan. Kalian akan belajar membuat suatu makanan. Di sini ibu udah ada undian, ada 10. Tapi kan di sini kalian ada 8 ya. Ada 8 kelompok. Boleh satu orang per kelompoknya untuk ke depan. Oke, coba dilihat dapatnya apa? Nah, ibu bagiin LKPD dan gambar ya. Ibu bagiin LKPD dan gambar. Coba, ibu baca dulu. Kelompok 1 dapat apa tadi? Kelompok 1 dapat apa? Bala-bala. Kelompok 2 sayur sop. Kelompok 3 capcay. Kelompok 4 kebab. Kelompok 5 capcay. 6 kebab. 7 burger. 8 burger. Oke, sekarang coba perhatiin dulu. Dan ibu mau ngejelasin gimana cara bekerjanya ya. Coba kalian pegang, kan di situ ada 3 lembar kertas ya. Lembaran yang isinya gambar dan isinya instruksi. Nah, di lembaran yang isinya gambar ini kalian silakan sesuaikan menurut kelompoknya masing-masing. Misalkan yang kebab berarti cari bahan-bahan yang bisa dipakai buat bikin kebab ya. Kalian pilih karena di sini semuanya ada ya. Nanti kalian pilih lalu gunting. Nah, setelah digunting ditempel di halaman yang kedua ya. Nanti di yang sebelah kanan ditempel bahan-bahannya, di yang sebelah kiri ditulis gitu. Oke, paham ya? Oke, silakan dimulai. Oke ya, udah selesai semua. Oke, kelompok 1 udah? 2 3 4 5 Udah dong. 7 8. Oke, karena sudah selesai, kita saatnya presentasi. Kita mulai dari ya, siapa yang mau duluan? Ada yang mau ini enggak? Mau duluan? Capcay. Oke, capcay duluan berarti capcay. Dua-duanya silakan ke depan. Semuanya
kembang kol, jagung, dan jamur kuping. Cara membuatnya: siapkan wajan, masukkan gelas air dan bumbu seperti garam, 1 sendok teh, jahe, bawang yang sudah dipotong, 1 sendok teh gula pasir, lada, dan seledri. Tumis sampai wangi. Lalu potong sayurnya seperti wortel, kembang kol, jagung, kol, jamur kuping. Lalu masukkan sayurannya sampai matang. Udah. Oke, terima kasih. Sekarang capcay yang 2 kelompok berapa nih tadi? 5, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari kelompok capcay 2. Bahan-bahan ada wortel, garam, kembang kol, air, jamur, gula, kol, wortel, dan lada bubuk. Pertama, siapkan panci ke atas kompor, lalu masukkan air dan garam, gula, dan lada bubuk. Iriskan wortel kecil-kecil, lalu cuci wortel yang sudah diiris kecil-kecil. Setelah wortel dimasukkan, lalu masukkan jagung yang sudah cuci. Ambil jamur yang sudah dicuci, lalu masukkan ke dalam kompor yang sudah mendidih. Cuci kembang kol dan kol, lalu iris kecil-kecil, lalu tunggu sampai matang. Oke. Sudah? Sekarang coba balikin, kita lihat. Beda, Bu. Beda banget, Bu. Coba lihat ini. Gambar bahan-bahan dari kelompok 3 dan kelompok 5. Majuan biar kelihatan temennya. Coba lihat. Ada bedanya nggak? Angga, lihat bahannya apa yang beda? Apa yang kelompok 5 nggak ada, tapi di kelompok 3 ada? Apa aja? Seledri. Oh, seledri nggak pakai seledri. Apalagi? Bawang putih ya, beda ya. Yang satu pakai bawang putih, yang satu nggak pakai bawang putih. Jamur ada, itu pakai itu jamur. Apalagi? Sama jahe ya, jahe. Oh, kalau kelompok ini pakai gula ya, pakai gula. Tapi dari cara masaknya tadi itu sama aja, mereka masaknya ya ditumis bumbunya ya, terus cemplungin ke air, sayurannya juga dan ditunggu sampai menyusut, sampai airnya habis, lalu jadilah makanannya capcay. Oke, nggak apa-apa, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 3 dan kelompok 5. Terima kasih. Kebab. Oke, let's go kebab. Kalian sudah melakukan kegiatan tadi ya, kerja kelompok, menggunting dan membuat makanan ya. Dan tadi udah presentasi juga setiap kelompok. Terus apa nih hubungannya kegiatan yang tadi kalian lakukan dengan yang tadi Ibu bilang di awal, yaitu berpikir komputasional. Nah, hubungannya adalah ini. Tadi kan tujuan pembelajaran kita hari ini untuk bisa memecahkan masalah, ya nggak? Nah, untuk berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah dekomposisi atau memecah-mecah menjadi bagian yang kecil. Tadi misalkan kalian kan dapat masalah
terigu. Enggak dong, ya nggak? Tapi dia bikin dulu adonannya. Atau misalkan bikin kebab, dagingnya wes gede-gede itu vlog buat upload ke tortillanya. Enggak gitu kan? Tapi dipotong dulu. Nah, itu adalah berpikir secara sistematis. Kenapa kita harus berpikir sistematis menurut kalian? Manfaat berpikir sistematis itu yang pertama, kalian hemat waktu. Ya, yang pertama hemat waktu. Jadi nggak bolak-balik nih, yuk bisa diruntutin. Atau yang keduanya, kita bisa menghemat energi. Jadi tenaga kayak tadi nih sistematis. Kalian kalau misalkan tadi ngerjainnya bagi tugas, ini kamu gunting, kamu nulis, kamu motong, misalkan kamu ngelem. Nah, itu adalah berpikir secara sistematis. Jadi waktunya jadi lebih cepat ya ngerjainnya. Terus tenaga yang kalian pakai juga lebih sedikit, jadi lebih efisien tenaganya. Nah, yang keempat itu mengenal pola. Sebenarnya kalau di kegiatan yang tadi kira-kira ada bentuk mengenal pola nggak? Ada ya, di kegiatan yang tadi itu belum ada mengenal pola. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, mengenal pola itu apa coba? Pola itu apa? Yang berulang. Yang berulang, contohnya jadwal pelajaran, ya. Berulang kan, ngulang terus kan, jadwal pikir kan sama terus-terusan. Nah, terus apa hubungannya berpikir komputasional sama coding? Apa hubungannya? Kenapa kita harus bisa punya kemampuan berpikir komputasional dulu untuk bisa kita nanti terakhir nanti kita bakalan ngoding nih kalian nih. Abstraksi dan segalanya sampai nomor 4 ini itu adalah yang kalian butuhkan supaya nanti pas belajar kita ngoding yang pakai komputer itu udah bisa lebih paham gitu. Jadi selama ini nanti beberapa pertemuan ke depan masih pelajarannya itu tentang tentang berpikir komputasional. Itu di sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada, udah cukup? Oke, kalau misalkan udah cukup, ibu di sini ada yang harus kalian isi. Oke, terima kasih ini yang udah ngumpulin. Jadi kan kita udah selesai ya. Kalian udah selesai mengerjakan asesmen formatif. Tapi sebelumnya mau nanya dulu nih. Jadi hari